Shalom Bapak Ibu saudara. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, ini suatu anugerah bagi kita, suatu kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Pujian dan syukurku, ku bahagia.
kuasa Engkau senantiasa memberikan kami pulih. Segala kami sakit, Engkau menyatukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Membawa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada sore hari ini Kau masih memberikan kami Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami mengucapkan syukur atas kasih kemurahan pemeliharaan sepanjang hari hingga saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ini Tuhan, ini suatu anugerah buat kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau masih ada kuasa yang kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah pada sore ini dari permulaan pertama sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kita. Haleluya.
Tuhan selalu ada dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap pagi, tidak pernah berkesudahan. Itulah kasih setia Tuhan yang dinyatakan buat kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian syukur kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Bukan hanya sekedar kami datang, tapi kami membawa hati kami. Kami membuka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan, jadi seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, berapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai bersatu bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya akan kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Oke. Nah, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, baru saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang setuju berkata amin. Judul firman Tuhan pada sore atau malam ini adalah pentingnya firman Tuhan. Sekali lagi, pentingnya firman Tuhan. Bapak Saudara, sekarang kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi ya, dengan dunia teknologi yang semakin maju. Kita bukan hanya ketika melihat televisi, tapi gadget, handphone yang ada di dalam genggaman itu bisa memberikan informasi yang begitu cepat ya, baik informasi melalui chat yang di forward ya, ataupun informasi melalui internet via Google, Mbah Google. Nah ini ya, jadi kalau mau ngetik di Mbah Google, ngetik mencari satu informasi, misalkan ini ibu-ibu mau tahu ini bumbu atau resep untuk masak ini apa, diketik so, tiba-tiba keluar beberapa pilihan bisa dipilih. Betul atau tidak ibu-ibu? Betul ya, ada yang sudah praktek itu ya. Nah Bu Roni juga pernah praktek itu ya. Coba dibuka di Mbah Google ya, lalu diketik bumbu atau resep untuk masak ini, dicoba gitu sahabat ya. Keluar ya, dicoba, nggak tahu hasilnya gimana sahabat ya. Kadang-kadang hasilnya agak lumayan, tapi kadang-kadang hasilnya bisa nyeleneh gitu sahabat ya. Nah rupanya resepnya kurang tepat ya. Nah, ataupun para bapak-bapak mungkin kepingin cari informasi tentang sesuatu, dengan cepat bisa diberikan. Tapi saya mau beritahu, informasi yang kita terima dari gadget, dari televisi dan sebagainya, ya informasi-informasi tersebut, apalagi kalau dari gadget, belum tentu benar. Sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar, itu juga disebarkan. Nah, jadi karena itu saya titip pesan kalau Bapak Saudara hendak forward satu informasi, ya, meneruskan satu informasi dari teman yang mungkin memberi informasi kepada kita, cek dulu apakah informasi itu pasti benar. Itu yang pertama.
Yang kedua, apakah informasi itu sungguh bermanfaat? Kalau yang pertama informasi itu tidak benar, langsung di-cut. Jangan diteruskan. Ya, belum tentu benar, kita masih ragu, jangan dikirim lagi, jangan diteruskan. Apalagi kalau yang kedua, ya kita periksa informasi itu kurang bermanfaat. Kalau dengar berita atau informasi ini membuat orang yang membaca, yang mendapat info itu malah takut, malah khawatir, malah bingung, malah cemas. Sudah, kita jangan kirim informasi itu. Sekalipun mungkin itu informasi yang benar, tapi tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, informasi-informasi yang kita terima di dunia ini belum tentu tepat, belum tentu benar. Tetapi malam ini saya mau beritahu, informasi yang Tuhan berikan, kata-kata Tuhan melalui firman-Nya itu selalu tepat, itu selalu benar. Karena itu percayai firman Tuhan. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3:16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan, memang bermanfaat. Artinya memang ada gunanya, pasti ada gunanya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang menyepelekan firman Tuhan, sayang sekali. Karena setiap firman Tuhan dikatakan pasti bermanfaat, memang bermanfaat. Untuk apa? Yang pertama dikatakan untuk mengajar. Mengajar itu artinya membuat Bapak Ibu Saudara dan saya belajar. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadinya tidak ngerti jadi ngerti. Lewat firman kita belajar. Yang kedua, selain mengajar, firman Tuhan juga dikatakan menyatakan kesalahan. Karena kita kan belum sempurna. Siapa yang berani berkata bahwa saya sudah sempurna? Itu berarti tidak introspeksi diri dengan baik. Karena kalau kita introspeksi diri dengan baik, kita akan jujur berkata, Tuhan, aku masih belum sempurna. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, aku masih jauh dari sempurna. Ada banyak kesalahan-kesalahan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah aku lakukan. Nah, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, sehingga membuat kita jadi sadar. Oh, aku salah. Aku sudah mulai keluar dari kebenaran. Bukan hanya sadar, tapi selanjutnya juga bertobat. Anak bungsu yang terhilang ketika dia tinggalkan rumah bapaknya, ya hidupnya jadi susah dan menderita. Saat dia menjaga ternak babi, dia pun nggak boleh makan makanannya ternak babi. Hidupnya begitu menderita. Saat itu dia sadar, inilah akibat kesalahanku. Karena aku meninggalkan rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak makanan. Hamba-hambanya bapakku saja dipelihara dengan baik. Lah aku di sini kok hidupnya seperti ini. Dia sadar dan tidak cukup berhenti sampai sadar. Dia bangkit, dia melangkah berjalan pulang kembali ke rumah bapaknya. Sadar dan bertobat. Itulah dikatakan yang kedua, firman Tuhan menyatakan kesalahan supaya kita jadi sadar dan bertobat. Yang ketiga, selain kesalahan dinyatakan, firman Tuhan yang ketiga dikatakan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Bukan cuma ditunjuk salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Bukan cuma itu. Tapi sekarang kelakuannya diperbaiki. Artinya firman Tuhan membuat kita berubah. Ya, pola pikirnya diubah, pola hidupnya diubah, ya, karakternya diubah. Firman Tuhan membuat kita berubah, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, yang terakhir, dari 2 Timotius 3:16 dikatakan firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh dalam kebenaran. Sekali lagi, bertumbuh dalam kebenaran. Karena kan kita belum mengenal kebenaran dengan lengkap, dengan seutuhnya. Kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran. Dan itulah manfaat firman Tuhan. Jadi saya ulang, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat, pasti ada gunanya. Yang pertama dikatakan berguna untuk mengajar, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya belajar, jadi tahu,
jadi mengerti. Yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, membuat kita jadi sadar, dan tentunya dilanjutkan dengan bertobat. Yang ketiga, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan sehingga kita jadi berubah. Dan yang keempat, firman Tuhan untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, kalau kita menyadari betapa firman Tuhan begitu penting dengan tadi segala manfaat yang sudah kita dapatkan yang dituliskan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16, maka seharusnya umat Tuhan menyukai, mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun. Sekali lagi, seharusnya umat Tuhan menyukai dan mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun. Karena kalau mau jujur, kadang-kadang belum tentu umat Tuhan itu suka firman, belum tentu. Ya, Marta terlalu sibuk dengan banyak hal, tapi Maria, saudara Marta, dia tinggalkan kesibukannya, dia duduk di bawah kaki Tuhan dengan satu maksud dan tujuan yang khusus. Apa yang dilakukan oleh Maria saat duduk di bawah kaki Tuhan? Alkitab mencatat dia dengar perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria. Banyak anak-anak Tuhan bersikap seperti Marta. Bukan berarti melayani itu tidak penting, saya tidak berkata begitu, saudara. Tetapi jangan sampai melupakan, jangan sampai mengabaikan, jangan sampai menyepelekan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh bermanfaat, sungguh penting buat kehidupan setiap kita umat Tuhan. Nah, seharusnya kita menyukai, mencintai, belajar untuk mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun yang lain. Yeremia pasal 15, mari kita lihat sebentar ya. Yeremia pasal 15 di ayat yang ke-16. Ini salah satu ayat yang unik, saudara ya. Yeremia 15 di ayat yang ke-16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu besar, berarti firman Tuhan, kata Tuhan, ya. Maka aku menikmatinya, antusias, semangat, bergairah. Karena apa? Suka firman, cinta firman. Saya lanjut ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Seharusnya sikap umat Tuhan seperti ini. Kalau bertemu dengan firman Tuhan, wah, dikatakan aku menikmatinya. Karena firman Tuhan itu jadi kesukaan, jadi kegirangan bagi aku. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama belajar untuk menyukai dan mencintai firman Tuhan. Jangan sampai kalau datang kebaktian hanya senang waktu puji-pujian. Wah, kalau waktu puji-pujian semangat gitu, saudara. Tapi giliran waktu firman Tuhan, aduh, firman Tuhan lagi, ngantuk aku, capek aku, ya, bosen aku, wah gawat, ya, tidak suka firman, wah gawat. Seharusnya umat Tuhan dikatakan suka firman, mencintai firman lebih daripada yang lain. Pemazmur berkata di Mazmur 119 ayat yang ke-97. Mazmur 119 di ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu. Betapa ku cintai. Kata betapa ku cintai itu bukan cuma sekedar menyukai biasa, tapi benar-benar mencintai, sungguh-sungguh mencintai, sehingga dikatakan betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita mau jadi umat Tuhan yang semakin hari semakin suka dengan firman, bahkan semakin mencintai firman. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat buat hidup kita. Khususnya hari-hari ini ya. Kalau kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan hari-hari ini, ya kita justru sadar kita butuh firman Tuhan lebih lagi. Ya, karena kalau tidak dengan firman Tuhan, wah, nanti kita lihat ya, ada hal yang
nggak enak akan terjadi. Tapi kalau kita pentingkan firman Tuhan, kita hargai firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan, ya, kita cintai firman Tuhan, maka akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Apa dampaknya? Yuk kita lihat. Ketika umat Tuhan menyukai, mencintai firman Tuhan, ya, memperhatikan firman Tuhan lebih dari perkara yang lain, maka akan punya dampak yang luar biasa dalam hidup umat Tuhan. Yang pertama, dampaknya. Yesaya pasal 48 di ayat yang ke-18. Yesaya 48 di ayat yang ke-18. Ini dampak yang pertama. Ya, ketika umat Tuhan menyukai firman, mencintai firman lebih daripada apapun yang lain, maka akan berdampak. Yang pertama, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata memperhatikan perintah-perintahku ini berarti menyukai, mencintai firman Tuhan lebih daripada yang lain, sehingga memberi perhatian lebih lagi kepada firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, kalau Bapak, Ibu, Saudara saya menyukai, mencintai firman, memperhatikan firman lebih daripada yang lain, maka yang pertama akan berdampak. Hidup kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah berhenti. Ini firman Tuhan. Mengalami kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Kalau mau jujur saudara, dalam hidup ini, ya, sebenarnya yang paling dicari, yang paling dikejar oleh manusia pada umumnya saudara, ya, dalam menjalani hidup ini, bukankah adalah damai dan kebahagiaan? Setuju? Oh iya, ini kalau direnungkan saudara, memang kita lakukan sesuatu supaya hidup kita punya makna, ya, supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Tetapi bagi manusia secara umum, ketika dia jalani kehidupan, dia rindu supaya perjalanan hidupnya itu mengalami damai, kebahagiaan. Contoh, bekerja, ya, seorang bekerja dengan satu maksud bisa mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Kalau dia punya hasil dari pekerjaannya, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup dirinya, hidup keluarganya, bahkan mungkin bisa menabung dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya hidupnya sejahtera, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Ya, ada yang lain lagi menikah, berumah tangga. Tujuannya menikah apa? Ya, supaya aku bisa punya penolong, aku bisa punya pendamping. Tapi tujuannya punya pendamping, penolong itu apa? Supaya hidup itu bisa bahagia. Seandai kata menikah itu pasti 100% tidak bahagia. Saya tanya, Bapak Ibu, ya, khususnya saudara-saudari yang belum menikah, mau tidak menikah? Kalau andai kata menikah itu 100% pasti tidak bahagia. Wah, kalau saya ya mungkin mikir lagi, so. Kalau menikah itu pasti tidak bahagia, ya buat apa menikah? Lah itu pasti tidak bahagia kok. Semua orang mengejar kebahagiaan, ya, merindukan, mendambakan kebahagiaan. Menikah pun rindu supaya ketika sudah masuk rumah tangga, hidupnya jadi bahagia. Apapun yang dilakukan manusia pada dasarnya, ujungnya akhirnya manusia pada umumnya itu rindu supaya hidupnya ini diwarnai dengan damai, dengan sejahtera, dengan kebahagiaan. Tapi ternyata uang tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kedudukan, posisi pangkat yang tinggi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan, damai, sejahtera yang sesungguhnya hanya diperoleh ketika umat Tuhan memperhatikan firman Tuhan lebih daripada yang lain, mencintai firman lebih daripada yang lain. Mengapa? Karena saat kita mencintai firman Tuhan, kita mengutamakan, ya, memprioritaskan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan damai. Tuntunan firman Tuhan membuat hidup kita berjalan, meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, ya, tapi kita bisa jalani dengan damai.
Dikatakan damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaannya akan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Ini dampak yang pertama. Ya, jadi kalau mungkin hidup kita sudah mulai kehilangan damai, kehilangan kebahagiaan, cek, adakah kita menyukai, mencintai firman Tuhan lebih dari yang lain? Saya khawatir jangan-jangan ada hal-hal yang lain yang menggeser firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu yang penting buat kita. Mungkin firman Tuhan sudah menjadi nomor sekian, kita anggap kurang penting, atau bahkan tidak penting itu firman Tuhan, sehingga kebahagiaan, damai sejahtera mulai hilang dari hidup kita. Yang kedua, dampak umat Tuhan yang menyukai dan mencintai firman Tuhan lebih daripada yang lain. Mazmur 119 di ayat yang ke-98 sampai dengan ayat yang ke-100. Mazmur 119 ayat 98 mulai. Demikian firman Tuhan. Perintahmu, itulah firman Tuhan, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu, itulah firman Tuhan, kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah. Dampak yang kedua, orang yang mencintai, menyukai firman lebih daripada yang lain, maka dikatakan dia akan memiliki kebijaksanaan dan pengertian. Kebijaksanaan dan pengertian tidak didapat dari ketika kita studi di satu sekolah atau universitas. Tidak didapat. Gelar yang tinggi, gelar yang berderet tidak menjadi jaminan orang itu punya kebijaksanaan dan pengertian. Belum tentu. Karena kebijaksanaan dan pengertian bukan didapat dari sekolah, tapi kebijaksanaan dan pengertian itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu sumbernya hikmat kebijaksanaan. Nah, kalau kita dengar apa yang Tuhan katakan, kita perhatikan apa yang Tuhan katakan, kita cintai firman Tuhan lebih dari yang lain, maka membuat kita jadi orang-orang yang bijaksana dan punya pengertian. Nah, jalani kehidupan ini bukankah kita butuh kebijaksanaan dan pengertian? Supaya apa? Tidak salah melangkah, tidak salah membuat keputusan. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dan saya salah buat keputusan, dampaknya terasa sekali. Tidak salah buat keputusan aja, hidup sudah mengalami banyak tantangan. Apalagi salah membuat keputusan, tantangannya semakin besar, tantangannya semakin berat. Bagaimana supaya tidak salah mengambil keputusan? Tidak ada yang lain kecuali cintai firman Tuhan. Karena kalau kita cinta firman Tuhan memberi kita hikmat kebijaksanaan, maka dengan hikmat kebijaksanaan, pengertian yang Tuhan berikan, kita boleh tahu langkah apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita buat, dan tidak salah melangkah, tidak salah membuat keputusan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, ya. Jadi dampak yang pertama, orang yang menyukai, mencintai firman Tuhan lebih dari yang lain, yang pertama dikatakan dia akan mengalami damai, sejahtera, kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, orang yang menyukai, mencintai firman Tuhan lebih dari yang lain, dia akan memiliki hikmat kebijaksanaan, pengertian, sehingga menjalani kehidupan dia bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, tidak salah melangkah karena hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, yang terakhir, Ulangan 28 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dikatakan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ini artinya menyukai firman, mencintai firman, memperhatikan firman lebih dari yang lain. Maka perhatikan, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2.
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lanjut sekarang, tetap Ulangan pasal 28 ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-15. Ini yang ngeri ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, berarti ayat ini hendak berkata tidak cinta firman, ya, tidak suka firman, tidak memperhatikan firman, meremehkan firman. Itu kan golongan ayat ini, so. Perhatikan kalimat berikut, ya. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bukan cuma kutuk, so, tapi segala kutuk. Wah, ngeri. Kalau sudah baca ayat berikutnya dikatakan dikutuk di apa, terkutuk di apa, dalam segala segi aspek kehidupan terkutuk. Mengapa? Karena tidak menyukai, tidak mencintai, tidak memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan diremehkan, dianggap tidak penting, disepelekan. Nah, ini ngeri saudara ya. Kalau ini terjadi dikatakan segala kutuk ini akan datang kepadamu. Tapi sebaliknya ya, di ayat yang pertama atau yang kedua itu yang jadi kerinduan kita. Kalau kita cinta firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan, ya, kita suka firman Tuhan lebih dari perkara yang lain, maka dikatakan segala berkat ini yang akan datang kepadamu. Yang 7 berkata amin. Jadi bagian kita, berkat-berkat itu jadi bagian kita. Yang ketiga, dampaknya, umat Tuhan yang cinta firman Tuhan lebih dari yang lain, dia akan mengalami keberhasilan. Sekali lagi, mengalami keberhasilan. Ada banyak ayat yang berkata seperti itu ya. Yosua berkata, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil, beruntung. Mengapa? Karena cinta, perhatikan firman. Ya, pemazmur Daud ya juga berkata, Mazmur pasal 1 itu yang terkenal ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan selanjutnya dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi air, ya, apa yang diperbuatnya akan berhasil. Itu kira-kira kalimatnya seperti itu. Mengapa? Karena suka firman, cinta firman. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak hari ini bersama-sama ya dengan saya ya, karena kalau mau jujur kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan ini ya, ketika ada banyak hal yang terjadi ya, kita mulai kurang menyukai firman, kita mulai kurang memperhatikan firman. Malam ini Tuhan mau ingatkan kita sekalian, termasuk saya, betapa pentingnya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita tempatkan pada posisi yang seharusnya, kita hargai, kita cintai, ya, kita sukai, kita perhatikan firman Tuhan, maka dikatakan dampaknya luar biasa. Ya, dimulai dari yang pertama mengalami damai sejahtera, lalu yang kedua dikatakan dapat hikmat, kebijaksanaan, pengertian, dan yang ketiga terakhir segala berkat datang, membuat kita jadi orang yang berhasil. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Silakan pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kita akan katakan dalam satu pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, telah membuka mata hatiku.
kami tiba bersama pada malam ini, membuat kami mengerti betapa pentingnya firman Tuhan buat kami. Ampuni kami kalau mungkin kami mulai kurang memperhatikan firman, kami mulai meremehkan firman, kami menganggap firman Tuhan itu kurang penting. Ampuni kami Tuhan, padahal dampak dari umat Tuhan yang menyukai dan mencintai firman Tuhan itu luar biasa. Kami sadarkan kami supaya kami boleh berbalik, kami boleh bertobat, kami boleh kembali menjadi umat-umat Tuhan yang suka dan cinta akan firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Mari sama-sama kita berdiri. Firman-Mu yang berkata bisa mengingatkan kami malam ini supaya kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyukai dan mencintai firman Tuhan lebih dari segala perkara yang lain, karena itulah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kami, seperti yang sudah dilakukan oleh Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Dan kalau kami suka firman, kami cinta firman Tuhan, maka dampaknya luar biasa dalam hidup kami. Kami akan mengalami damai sejahtera, kebahagiaan yang berlimpah-limpah, yang tidak akan pernah berhenti. Meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, tapi firman Tuhan bisa melimpahkan dan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Firman Tuhan juga akan membuat kami memiliki kebijaksanaan, hikmat, pengertian, sehingga menjalani hidup ini, kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi tidak membuat kami kehilangan pengharapan, putus asa, tapi kami boleh melangkah dengan hikmat Tuhan. Kami boleh buat keputusan yang benar, mengambil langkah yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ujung akhirnya, kalau kami cinta firman Tuhan lebih dari perkara yang lain, maka kami akan jadi orang-orang yang berhasil, karena segala berkat Tuhan akan datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh jadi umat Tuhan yang menyukai dan mencintai firman Tuhan lebih dari hal yang lain. Kami perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tentunya kami belajar untuk melakukannya. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan, perbesar kapasitas kami, kami boleh siap menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Ya, ketika kami diberkati, kami boleh makin mengasihi Tuhan, karena Engkau lah sumber segala-galanya yang baik dalam hidup kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan.
Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan tantangan masalah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, bila mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Akan Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, cekram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekali. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani khususnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati dalam apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena mereka belajar untuk memperhatikan firman Tuhan lebih lagi, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai